Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzul Sidik Arif ingin menjawab soal UAS sistem pemrogram sistem informasi. Soal nomor 1. Jelaskan proses pembuatan software. Dalam pembuatan sebuah program atau software, setidaknya ada beberapa hal yang perlu kita lakukan terlebih dahulu, yaitu pertama, mendefinisikan masalah. Masalah atau problem di sini adalah komponen apa saja yang diperlukan agar program ini jalan dikenal dengan masukan atau inputnya apa saja. Mendefinisikan apa yang nanti akan dilakukan oleh program dan bagaimana pengeluaran dari program yang kita harapkan nantinya. Kedua, perancangan atau planning. Dalam tahap ini, mendefinisikan langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh program dalam menyelesaikan masalah yang ada. 3. Mengimplementasikan atau memprogramming. Tahap ini juga mencakup tahap perbaikan, error dan testing. Menulis program dengan struktur dan sesuai dengan flow chart yang kita telah buat. Yang keempat, mendokumentasikan. Setelah tahap coding selesai, sangat disarankan bagi Anda untuk membuat semacam dokumentasi. Kelima adalah testing. Testing atau menguji adalah untuk menguji apakah program ini ada masalah atau tidak, ada perlu perbaikan atau bug yang program yang telah dibuat atau software yang dibuat oleh sang pemrogram yang tadi dijelaskan. Keenam, operasional. Pada tahap ini sebenarnya bagaimana program yang telah kita buat atau di testing bekerja sebagaimana yang kita inginkan. Soal nomor 2, berikan contoh real rencana implementasi sistem. Implementasi sistem memiliki sebuah tim yang terdiri dari profesional sistem yang merancang sistem. Kedua, para manajer dan beberapa staf untuk membantu. Ketiga, perwakilan vendor. Keempat, penantat primer. Keenam, pengkode. Keempat adalah teknisi. Bagian pokok implementasi yang diperlukan ialah persiapan tempat, latihan personel, persiapan pembuatan dokumentasi, konferensi file dan sistem, pemajuan pasca implementasi. Yang pertama kali disiapkan adalah persiapan tempat, seperti tata letak layout yang untuk menunjang perangkat lunak untuk mengelola data pelatihan adalah ruang yang mampu untuk melancarkan sistem komputerisasi para admin dan user di dalamnya. Kedua adalah fasilitas. Fasilitas ini sangat diperlukan dalam menunjang sistem ini. Kenapa? Karena kita perlu melakukan namanya pembuatan program. Contohnya, kita harus membuat sesuatu program yang kita inginkan, tapi tidak punya tempat atau fasilitas yang memadai. Contohnya yang kita perlukan adalah komputer server. Ini komputer server digunakan untuk menyimpan dan memasukkan data para kode atau adalah kepala otak dari semua yang kita lakukan. Kedua, printer untuk mencetak kartu para staff dan juga dokumen. Keempat adalah AC. Selain berfungsi untuk menyamankan suasana, AC digunakan untuk mendinginkan komputer server agar tidak cepat panas. Seperti itu. Yang kedua yang paling penting adalah pelatihan personel. Personel ini dilakukan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan personel serta memudahkan penerimaan terhadap sistem baru. Kelompok yang berkaitan antara lain adalah personel teknis, pegawai dan juga pegawai maksud saya.
Dan sekian sepertinya ya. Nomor 2. Nomor 3. Jelaskan prosedur untuk meningkatkan manageability. Prosedur yang untuk meningkatkan manageability adalah menerapkan SDLC dan SWDLC. Meningkatkan spesifikasi definisi standar, menggunakan bahasa programan standar, merencanakan modul-modul yang struktur dan baik, mempekerjakan modul yang dapat dilakukan atau digunakan kembali, mempersiapkan dokumentasi yang jelas, menginstalasikan perangkat lunak, dokumen yang soal-soal tes di dalam sentral repositor sistem cache atau CMS. Keempat, jelaskan perbedaan antara real-time processing dan online processing. Sistem real-time processing adalah mekanisme pengontrolan perkembangan data pemrosesan yang sangat cepat sehingga output yang dihasilkan dapat diterima dalam waktu yang relatif sama. Sedangkan online processing adalah sebuah sistem yang mengaktifkan semua peripheral sebagian pemasukan data dalam kendali komputer induk. Nomor 5. Jelaskan penggunaan software ini atau Software Capability Maturity Method. The Capability Maturity Model atau CMM adalah framework untuk mengukur tingkatan kematangan pengembangan sistem informasi dan manajemen proses dan produk suatu organisasi. Sekian, maaf jika ada salah kata dan saya agak canggung atau gugup untuk menjawab soal tersebut. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.